Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kembali tafsir sampai di ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari perlindungan awal tadi Ustazah Inaratul Ain juga sudah menyampaikan. Yang ketiga dari 1, 2, 3 tentang perlindungan atau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari keburukan penyihir perempuan. Berarti bukan berarti laki-laki nggak terlindung, artinya tetap laki-laki dan perempuan. Cuma di sini disebutkan naffatsati fil uqad. Uqad itu apa Ustaz Kafi? Buhul. Bukan bahlul, buhul. Buhul itu kayak ikatan. Jadi ikatan itu nanti dibacakan mantra-mantra. Mungkin kalau orang sekarang itu menyebutnya santet ya? Santet. Bukan santet apa? Sup jadinya. Telur. Ya itulah. Bukan. Sup. Ya itu, ya. Insyaallah. Natural apa? Supranatural. Oh, supranatural. Iya. Betul ya? Pokoknya kalau salah ya udahlah namanya. Ya. Artinya banyak orang yang mungkin bisa dikategorikan seperti itu. Jadi kita minta perlindungan, kita jalan, kita naik mobil, kita punya anak-anak dipandang orang, kita lihat suami atau kita punya istri. Kenapa kita disuruh berlindung kepada Allah dengan bacaan-bacaan tersebut? Karena menghindarkan daripada godaan-godaan orang untuk mendatangkan hal-hal yang sangat bikin kita buruk. Nabi juga mengajarkan doa. Nabi katakan, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamma. Nabi SAW juga mengajarkan, aku berlindung kepada Allah yang penuh dengan kesempurnaan. A'udzu bikalimatillahi tammah, dengan nama Allah dengan penuh dengan kesempurnaan. Wa min kulli syaitanin wa hammah, artinya dari godaan syaitan, dari binatang-binatang buas. Kemudian wa min kulli ainin lamma, daripada penyakit ain. Orang yang hasud sama kita, seperti tadi yang awal saya sampaikan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kata Nabi SAW, kita ini nggak bisa bikin orang itu ridho semua sama kita, senang semua sama kita. Ada saja yang tidak setuju sama kita. Nah, orang yang tidak setuju sama kita ini kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedukun, tadi supranatural, kemudian santet, apa saja, atau keburukan orang ngerampok, atau keburukan copet, atau apa saja. Intinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua persalahan. Memang kita ini diuji, ma minan nasi illa mubtala bi'afiyatil yanzura kaifa syukruhu wa mubtala bibaliyatil yandura kaifa sabruhu. Semua orang diuji dengan perlindungan. Maka kita minta berlindung kepada Allah. Oh, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu manusia kecuali diuji dengan kesehatan. Berlindung kita dengan kesehatan.
Berlindung kita dengan kesehatan untuk apa? Dilihat syukur. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Au bibaliyatin, atau dia mendapatkan suatu ujian yang lain dari godaan-godaan. Lianzura kaifa subru. Kalaupun terkena, dilihat sabarnya, kemudian juga berlindung lagi, kembali semuanya. Kita kembali kepada Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itulah kehebatan surah Al-Falaq. Tadi Ustazah sudah menyampaikan, kita baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, baca surah Al-Ikhlas. Tapi dalam riwayat tata caranya. Riwayat Sayyidatuna Aisyah, bagaimana? Kata Aisyah, aku selalu melihat Rasul sebelum tidur, dia buka tangannya seperti ini. Nabi itu mencontohkan, Iya. sebelum tidur, bisa dipegang ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. begini dah. Dia buka tangannya seperti ini. Kemudian dia bacakan surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Ditambahkan Al-Falaqnya 1 kali. Kemudian ditambahkan An-Nasnya 1 kali. Setelah ini beliau usapkan ke badan. Jadi setelah dibaca, diajarkan oleh Rasul, setelah baca kemudian diusapkan semua ke badan. Kenapa? Pada saat itu beliau mengatakan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan, daripada godaan jin, Amin. daripada orang mau kirim-kirim sihir, Amin. Atau kirim-kirim hal yang tidak bermanfaat. Amin. Itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebat banget surah Al-Falaq. Bukan hanya itu, nanti mungkin ada pertanyaan atau tidak salah. Kita lewat depan orang rame. Lewat depan orang rame, karena pernah diceritakan di zaman Nabi SAW, namanya Amir, satu sahabat bernama Amir. Yang kedua namanya Sahal ibn Hanif. Mandi dua-duanya. Dua-dua mandi. Ada orang banyak kayak di sungai gitu. Sahal Amr ini, Ustadz Kafi kagum dengan Hanif ini. Kenapa? Badannya bagus, putih, bersih. Kayak siapa, Beb? Kayak ente lah. Masya Allah, bisa aja. Iya, Beb. Tiba-tiba Hanif itu ketika dipandang, dipuji, tiba-tiba pingsan. Kenapa tiba-tiba pingsan? Itulah, enggak niat macem-macem. Tapi karena ainnya, karena pandangan tersebut, makanya orang itu disuruh baca supaya terbebas juga dari ain. Kita kirim-kirim foto sosial media, baca salawat, baca qul a'udzu birabbil falaq. Supaya apa? Supaya terhindar daripada pandangan-pandangan yang tidak bermanfaat. Orang sehat bisa sakit. Mobil kita nggak ada apa-apa bisa mogok.